Shalom God Lovers. Semua kita yang mengasihi Tuhan, pasti kita rindu untuk memuji dan menyembah Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, kami mau Tuhan menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Salam sehat buat saudara yang pagi hari ini ada di rumah dan akan memulai aktivitas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima ayat 16b yang berkata demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita setiap hari berdoa. Dan setiap kita menganggap doa adalah nafas orang percaya. Pertanyaannya, apakah setiap doa kita dijawab oleh Tuhan? Atau jangan-jangan kita belum pernah mendapatkan jawaban atas doa-doa kita? Nah,
Pagi hari ini kita ingin mendengar apa yang menyebabkan doa orang percaya tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ayat ini berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Siapakah orang benar? Orang benar itu bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan karena dengan kekuatan kita melakukan perintah Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan orang yang benar adalah orang yang hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Hidupnya sudah dipulihkan, dosanya diampuni oleh Tuhan, dan dia mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan orang yang benar. Sehingga doanya bila dengan yakin didoakan memiliki kuasa yang besar. Yakobus memakai contoh Elia. Di dalam ayat 17 dan 18 dikatakan begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang terkasih, siapakah Elia? Elia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tapi ketika dia berdoa, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Kalau hujan tidak turun selama 6 bulan itu biasa karena itu musim kemarau. Tetapi karena doa Elia yang dijawab oleh Tuhan, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Lalu kemudian Elia berdoa pula dan minta kepada Tuhan agar menurunkan hujan, dan kemudian hujan turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan benar, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saudara akan mendapatkan jawaban atas doa-doa saudara. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa banyak doa orang percaya tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan? Di mana kesalahannya? Saudara, pernahkah saudara mendengar penghalang doa? Ternyata ada penghalang doa saudara dijawab oleh Tuhan. Suatu hari ada seorang petani yang memiliki sepetak tanah dan dia menanam sayur-sayuran di ladangnya itu. Setiap kali si petani mengolah tanahnya supaya kembali subur setelah ditanami dan dipetik, dia mengolah kembali, menggemburkan tanahnya dan kembali menanam. Di tengah-tengah tanahnya itu ada sebuah batu besar yang menghalangi tanaman-tanamannya tumbuh. Dan bahkan seringkali ketika dia menggemburkan tanahnya, ya, mata bajaknya patah karena menabrak batu itu, dan juga satu mesin penyiang rumput itu hancur karena menghantam batu besar itu dengan tidak sengaja. Suatu hari si petani mengajak anaknya untuk menggali batu ini dan ingin memindahkannya. Ternyata batu itu dalamnya hanya 0,5 meter, 50 cm. Dengan mudah dia menggali sekeliling batu itu bersama dengan anaknya dan dibantu oleh tetangga. Mereka bisa menggulingkan dan mengeluarkan batu itu dari ladangnya. Batu penghalang yang selama ini menjadi masalah sudah ada jalan keluarnya. Dia sudah dikeluarkan, dan akibatnya apa? Akibatnya ladang itu menghasilkan hasil yang luar biasa, berpotensi maksimal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berdoa, jangan-jangan ada batu-batu penghalang yang menghambat kita mendapatkan jawaban doa. Apakah batu penghalang itu? Jangan-jangan ada dosa-dosa yang kita tidak sadari menghambat dan ada di dalam hati kita.
Contohnya seperti belum mengampuni orang lain. Contohnya mungkin kita terikat dengan kuasa kegelapan dari nenek moyang kita atau orang tua kita. Atau ada dosa yang tersembunyi yang kita tidak sadari. Sehingga itu menjadi penghambat Tuhan menjawab doa-doa kita. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka engkau akan mendapat. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tapi yang bermasalah adalah kita. Itu sebabnya mari minta hikmat Tuhan, kepekaan dari Tuhan. Apa saja yang menjadi penghambat dari doa-doa kita sehingga kita tidak memperoleh jawabannya dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara, meneguhkan saudara, dan memberikan saudara jalan keluar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah membenarkan hidup kami. Berikan kepekaan kepada kami apabila ada hal-hal yang menghambat doa kami dijawab oleh Tuhan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan sehingga menjadi berhasil dan hidup kami semakin mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.